Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiffany Aurelia dengan RPC 132100012. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah penjelasan mengenai sebuah desain eksperimen yang telah saya lakukan. Desain eksperimen atau ID yang telah saya lakukan yakni merupakan sebuah eksperimen untuk mengukur pengaruh atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan jumlah profile visits yang ada di akun Instagram. Untuk penjelasan lebih lanjut akan saya jelaskan setelah ini. Baik, di sini merupakan penjelasan saya mengenai eksperimen desain yang telah saya lakukan, yakni analisa dari pengaruh genre, jam posting, dan juga jenis hashtag dari kegiatan mereview buku di Instagram terhadap pertumbuhan profile visits dari aplikasi Instagram tersendiri. Baik, sebelum saya melakukan penjelasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari eksperimen yang telah saya lakukan. Eksperimen yang telah saya lakukan ini melibatkan aplikasi Instagram. Instagram sendiri itu merupakan sebuah aplikasi yang menawarkan berbagai fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan oleh pengguna untuk melihat jumlah likes, komen, bahkan jumlah profile visits yang merupakan jumlah pengguna yang mengunjungi profil akun saat melihat suatu postingan berdasarkan dari algoritma kerja aplikasi. Jumlah profile visits ini sendiri merupakan satu indikator dari perkembangan akun Instagram seseorang berdasarkan dari konten yang diunggah. Kualitas konten yang diunggah ini tentunya akan berbanding lurus dengan pertambahan profile visits. Dan dari berbagai informasi yang telah saya dapatkan, hal ini mendukung kelangsungan dari eksperimen desain yang telah saya lakukan mengenai analisis pertumbuhan dari jumlah profile visits melalui unggahan konten dengan kegiatan review buku di akun Instagram saya pribadi. Melalui eksperimen ini juga membantu untuk menganalisa selera dan juga selera buku dari pengguna Instagram terhadap suatu buku berdasarkan dari profile visits pengunggah review buku. Dari sini dapat terlihat sebuah indikator dari perilaku pengguna Instagram dalam lingkup interaksi pengguna. Kegiatan review buku ini sendiri merupakan sebuah kegiatan yang sudah sangat jarang sekali untuk dilakukan oleh para kalangan pengguna sosial media, khususnya pengguna aplikasi Instagram. Dan sejauh ini belum ada penelitian yang meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari pertumbuhan jumlah profile visit yang ada di Instagram. Maka dari itu, melalui eksperimen ini juga akan membantu untuk mengetahui beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dari jumlah profile visit melalui genre, jam posting, dan juga jenis hashtag dari sebuah buku novel. Lalu selanjutnya, ini merupakan metode eksperimen yang saya lakukan. Topik utama dari eksperimen desain ini merupakan untuk meneliti pertumbuhan jumlah profile visits yang ada pada aplikasi Instagram pribadi saya. Yang dimana aplikasi ini terdiri dari berbagai subjek eksperimen yang ada, yakni mulai dari followers, following, dan juga non-followers. Untuk subjek dari eksperimen yang telah saya lakukan ini terlibat dari pengguna Instagram saya sendiri, lalu followers dari akun Instagram saya dan juga following yakni di mana saya mengikuti akun Instagram orang lain. Dan tercatat seperti yang telah tertera dalam gambar tersebut, follower saya yakni sebanyak 801 followers dan juga saya mengikuti 680 akun. Untuk profil saya sendiri ini sebelumnya merupakan Instagram pribadi yang dimana hanya digunakan sebagai akun untuk mengunggah foto-foto pribadi dan tidak terlibat dengan kegiatan apapun ataupun berkaitan dengan lembaga-lembaga tertentu. Selama melakukan eksperimen desain ini juga untuk kegiatan review buku dilakukan dengan keadaan akun unprivate sehingga mendukung pertumbuhan jumlah profile visits di luar pengikut akun Instagram saya sendiri. Untuk laman profil Instagram dapat dilihat seperti pada gambar berikut. Lalu selanjutnya, ini merupakan ada faktor dan level yang saya gunakan di eksperimen saya sendiri. Saya menggunakan 3 faktor yang berbeda dan juga level masing-masing. Lalu saya akan menjelaskan mengenai faktor pertama dari eksperimen saya ini. Untuk faktor yang pertama, saya menggunakan faktor genre, yang dimana saya menggunakan 3 genre buku yang berbeda. Genre yang pertama yang ini genre buku romance, yang dimana saya menggunakan novel yang berjudul Autumn in Paris, karangan dari Ilana Nathan. Dan juga genre yang kedua, saya menggunakan genre horor, yakni novel horor yang berjudul A Head Full of Ghosts,
yang dikarang oleh Paul Tremblay. Dan untuk genre yang terakhir, saya menggunakan genre fantasi, yang dimana novel fantasi ini saya menggunakan dengan judul The Dragon Republic, karangan dari R.F. Kuang. Untuk faktor yang kedua, saya menggunakan faktor jam posting, yang dimana ada 2 level yang berbeda, yakni level yang pertama, yakni di jam posting di pagi hari, yakni di pukul jam 10 pagi, dan juga yang kedua, yakni level di jam posting malam hari, yakni di jam-jam 7 malam. Untuk jenis faktor yang kedua, saya menggunakan faktor jenis hashtag. Untuk level hashtag ini sendiri, saya menggunakan 2 jenis hashtag yang berbeda. Untuk jenis hashtag yang pertama, saya menggunakan hashtag trending, yang dimana hashtag trending ini merupakan hashtag-hashtag yang digunakan oleh para pengguna akun Instagram yang paling banyak digunakan atau yang paling trending di 2 bulan terakhir. Contoh jenis hashtag yang saya lakukan dalam unggahan saya, yakni di hashtag 2022, hashtag like for like, dan juga hashtag follow. Dan untuk level yang kedua, saya menggunakan level brand atau yang dinamakan hashtag brand, yang dimana hashtag brand ini hashtag yang mencantumkan dari branding unggahan yang telah saya unggah. Untuk unggahan ini saya menggunakan hashtag Autumn in Paris, yang dimana mencantumkan judul dari unggahan buku yang saya unggah, dan juga hashtag Ilanatan yang menyantumkan dari pengarang dari buku yang telah saya unggah. Lalu untuk respon eksperimen, saya menggunakan respon pertumbuhan jumlah profile visit Instagram selama yang saya observasi selama 3 hari. Dari hari pertama unggahan yang saya unggah melalui fitur insights yang ada di Instagram. Untuk contoh tampilan profile visits dan juga jumlah reach dapat dilihat dari gambar yang tertera ada di slide. Lalu untuk cara melakukan eksperimen, saya melakukan eksperimen dengan cara mengunggah buku dengan 3 genre yang berbeda, yakni genre romance, horror, dan juga fantasi. Yang masing-masing buku ini saya posting di dalam 2 waktu yang berbeda. Yang pertama ini di pagi hari di jam 10 pagi, dan juga di malam hari pada pukul jam 7 malam. Dalam satu waktu unggahan dilakukan 2 kali postingan, yakni dengan 2 jenis hashtag yang berbeda. Yang pertama hashtag trending dan juga hashtag branding. Hal ini dilakukan untuk melihat pertambahan insight atau pertambahan jumlah profile visits, dan sehingga untuk mempermudah untuk menganalisa pengaruh hashtag trending dan juga brand ini terhadap jumlah profile visits yang ada di akun Instagram saya. Lalu untuk di eksperimen ini saya juga melakukan blocking untuk faktor dan atau variabel yang tidak saya perhatikan. Untuk faktor dan variabel yang tidak saya perhatikan, yakni di jenis followers atau jenis pengguna akun Instagram. Untuk ini saya melakukan blocking yang saya kategorikan antara followers dan juga antara non-followers. Dan faktor yang kedua yang saya blocking yakni di faktor munculnya jenis beranda, yakni yang pertama mungkin bisa di timeline dan juga yang kedua yakni di explore. Sehingga saya melakukan blocking untuk 2 faktor ini. Dan dari sini didapatkan hasil data dari eksperimen desain ini. Yang dari data yang didapatkan ini saya melakukan replikasi sebanyak 3 kali karena data yang diambil yakni diambil dari 3 hari yang berbeda, sehingga mendapatkan 36 data secara keseluruhan. Dan juga serta dalam eksperimen desain ini tidak dilakukannya run randomize karena masing-masing buku yang diunggah dapat melakukan semua kombinasi. Dan selanjutnya yakni analisis dan juga pembahasan menggunakan software Minitab. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai step-step melalui Minitab. Yang pertama kita perlu membuat sebuah factorial design dulu, yakni pertama kita pilih create factorial design, lalu saya akan memilih general full factorial design dengan number of factor saya gunakan 3 karena saya memiliki 3 faktor. Lalu untuk desain masing-masing faktor akan saya namai dengan ketiga faktor, yakni yang pertama adalah faktor genre, yang kedua adalah faktor jam posting, dan yang ketiga adalah faktor hashtag. Nah, untuk number of level sendiri, untuk genre saya menggunakan 3 level, dan jam posting saya menggunakan 2 level, dan hashtag saya juga menggunakan 2 level.
Untuk number of replicate, saya menggunakan 3 dan saya melakukan block on replicates. Lalu di OK. Selanjutnya untuk faktor, masing-masing ini tipenya akan saya ganti teks. Lalu selanjutnya untuk levels of value, saya akan ganti dengan nama-nama dari level yang saya gunakan. Untuk genre ada level romance, dan lalu ada level horror, dan yang terakhir adalah level fantasi. Untuk jam posting, level yang pertama adalah pagi dan juga postingan malam. Untuk hashtag yang pertama saya ada trending, dan yang untuk value yang kedua adalah trend. Lalu jika sudah di OK, lalu untuk option saya tidak melakukan randomize runs karena saya telah memiliki data yang cukup lengkap. Lalu untuk result saya menggunakan summary table. Lalu jika sudah, kita OK. Dan dari sini kita telah meng-create factorial design. Di sini didapatkan ada standard order, run order, PT type, blocks, genre, jam posting, dan juga hashtag. Lalu kita memasukkan data yang ada. Data yang ada yakni data profile visits. Dan untuk data sendiri, saya telah memiliki data mentah. Dari sini saya tinggal copy, lalu saya paste di akun Minitab ini. Dan dari sini kita mendapatkan ada 36 data yang telah tercantum. Lalu selanjutnya, jika sudah meng-create factorial design, selanjutnya kita harus analyze factorial designs. Untuk analyze sendiri, responsnya kita menggunakan profile visits, dan untuk termsnya di default. Coverage juga saya gunakan default. Untuk option juga sama default dengan confidence level of all intervals yakni 95, dan juga semuanya default. Untuk stepwise juga default. Untuk graph saya juga mencentang Pareto, yang dimana nanti akan memunculkan Pareto charts. Lalu di OK. Untuk result juga default, dan untuk storage saya menginginkan feeds dan juga data residual. Lalu jika sudah di OK. Jika sudah, dari sini kita mendapatkan ada beberapa data. Yang pertama ada data analysis of variance, lalu untuk koefisiensinya, dan juga ada feeds dan juga residual. Lalu jika sudah, selanjutnya kita menganalisis dari factorial plots. Untuk factorial plot sendiri, ada beberapa faktor yang nanti akan dibandingkan, yakni genre, jam posting dan juga hashtag. Semuanya. Untuk graphs-nya juga saya menggunakan display full matrix. Untuk view model juga default, dan option-nya juga default. Lalu di OK. Nah, dari sini didapatkan beberapa effects plots dan juga interaction plot. Lalu jika sudah mendapatkan plot, kita melakukan analisis ANOVA. Untuk analisis ANOVA, yang pertama menggunakan general linear model dan fit general linear model. Untuk responsnya tetap kita menggunakan respons profile visits, dan faktor yang digunakan ada 3 faktor, yakni dari faktor genre hingga hashtag. Lalu di select. Untuk randomness juga default, model default, option semuanya juga default, menggunakan confidence level intervalnya 95, coding juga default, graphs-nya individual plot juga, result default, dan juga storage-nya kita tidak perlu mencentang feeds dan residual lagi. Dan dari sini kita mendapatkan beberapa data yang sama seperti analysis of factorial design itu tadi, mulai dari analysis of variance, coefficients, dan juga regression equation, mulai dari ada residual, fit, dan juga standar residual. Lalu selanjutnya, jika sudah, kita menganalisis comparisons. Untuk comparisons ini tujuannya untuk membandingkan antara tiga faktor yang ada. Di sini ada 3 faktor, kita centang semua untuk membandingkan genre, jam posting, dan juga hashtag. Lalu di sini untuk confidence levelnya kita gunakan 95, graphs-nya juga default, results-nya juga default, view model juga default, lalu di OK. Dan di sini didapatkan ada beberapa data, mulai dari min dari masing-masing faktor. Yang pertama adalah faktor genre, jam posting, dan juga hashtag. Lalu jika sudah, kita melakukan
uji IIDN atau uji identik, independensi, dan juga normality test. Yang pertama kita akan melakukan uji identik yakni di ANOVA, lalu test for equivariance. Untuk responnya sendiri kita menggunakan data residual, dan untuk faktornya kita menggunakan genre, jump posting, dan juga hashtag. Lalu untuk confidence levelnya menggunakan 95, graphnya summary plot, resultsnya juga default, storage-nya juga default. Lalu di OK. Lalu selanjutnya kita melakukan uji independensi dengan dari di time series dan juga di autocorrelation. Untuk autocorrelation sendiri kita menggunakan data residual, lalu di OK, dan di sini didapatkan ada plot dari autocorrelation. Selanjutnya kita melakukan normality test, yakni dari basic statistics lalu normality test. Pengujian normality test kita menggunakan data residual sama seperti tadi, lalu kita OK, dan didapatkan ada probability plot dari data residual. Baik, setelah melakukan step-step tadi seperti yang pada di Minitab, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis dan pembahasan mengenai data-data yang telah didapatkan. Yang pertama yakni ada analisis of variance DOE, yang dimana didapatkan hipotesa awal yakni H0 dan juga H1. Untuk H0 tidak mempengaruhi pertumbuhan profile visits dan juga H1 mempengaruhi pertumbuhan profile visits. Dan pada gambar di samping terlihat bahwa p-value yang didapatkan dari faktor genre yakni sebesar 0,072, diikuti dengan faktor jump posting dan juga hashtag mendapatkan p-value sebesar 0,000. Hal ini menandakan bahwa faktor jump posting dan juga hashtag yakni itu significantly statistik mempengaruhi pertumbuhan respon dari profile visits. Sedangkan faktor genre buku tidak mempengaruhi pertumbuhan profile visit karena p-value-nya itu kurang dari melebihi signifikansi alfa 5%. Lalu untuk selanjutnya yakni didapatkan Pareto chart of the standardized effects. Pada grafik plot Pareto chart ini yang melewati garis merah ada faktor C, B, BC, dan juga ABC, yang berarti menandakan faktor-faktor tersebut itu mempengaruhi pertumbuhan jumlah profile visit secara signifikan. Dan yang paling mempengaruhi yakni faktor C, yakni jenis hashtag, yang dimana faktor jenis hashtag itu yang paling mempengaruhi pertumbuhan jumlah profile visits. Diikuti dari faktor B, yakni jump posting, BC antara hashtag dan juga jump posting, dan faktor ABC, yakni kombinasi dari 3 faktor, genre, jump posting, dan juga hashtag. Lalu selanjutnya juga didapatkan interaction plot dan main effects. Di dua gambar ini terdapat main effects plot for profile visits, yang dimana dari plot tersebut didapati interaksi antara ketiga faktor masing-masing levelnya. Yang pertama yang ini ada faktor genre, ada 3 level yang dibandingkan, dan genre horror yang paling banyak memberikan interaksi pada pertumbuhan profile visits. Dan untuk di jump posting pada jump posting pagi itu yang paling memberikan interaksi pada pertumbuhan profile visits. Dan untuk di jenis hashtag, pemberian jenis hashtag di hashtag trending itu juga yang paling mempengaruhi dari pertumbuhan profile visits. Dan untuk di interaction plot ini yang memiliki hubungan yang signifikan yakni hubungan antara hashtag dan juga genre. Hal ini dikarenakan karena plot antara pada interaction plot ini itu yang saling berpotongan. Lalu selanjutnya ada juga analisa ANOVA. Dari analisa ANOVA ini didapatkan beberapa data mulai dari analisis of variance dan juga mean antara grouping dari beberapa faktor masing-masing. Dari pengujian ANOVA ini itu bertujuan untuk menentukan faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah pertumbuhan profile visits dari Instagram. Pengujian ini juga dasarnya hampir sama dengan pengujian faktor analisis tadi. Dari pengujian ANOVA ini didapatkan genre, faktor genre memiliki p-value sebesar 0,541, yang dimana p-value ini lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi 5%. Sehingga dengan demikian berarti gagal tolak H0, yang dimana berarti faktor genre ini tidak mempengaruhi tingkat pertumbuhan profile visits. Berbanding terbalik dengan jump posting dan juga faktor hashtag, yang dimana p-value-nya itu lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi 0,05, sehingga faktor jump posting dan juga hashtag itu mempengaruhi dari pertumbuhan profile visits, yang dimana sama dengan pengujian kita di analysis of factorial tadi.
Lalu selanjutnya ini ada IIDN test di mana pengujian, identik, independensi, dan juga normality test. Yang pertama adalah tes identik. Dari tes identik ini, menunjukkan, equal of variance p-value multiple comparison-nya itu bernilai 0,493, yang di mana p-value ini lebih besar dibandingkan alfa 5%. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hasil merupakan gagal tolak nol, H0, sehingga keseluruhan data memiliki varians yang hampir sama atau bisa dikatakan sebagai data identik. Lalu selanjutnya untuk independensi didapatkan plot dari autocorrelation dari data residual 1. Pada gambar ini menunjukkan area lag tidak melebihi garis merah atau garis standar error. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan data residual memiliki sifat independen karena pada tingkat signifikansi 5%, nilai lag-nya itu kurang dari 0,05. Sehingga dapat disebutkan bahwa keseluruhan data pertumbuhan jumlah profile visits itu bersifat independen. Dan yang terakhir adalah normality test yang dimana setelah melakukan pengujian normality test ini, itu bertujuan untuk mengetahui apakah data residual berdistribusi normal atau tidak. Dan dapat dilihat pada probability plot di samping, menunjukkan p-value didapatkan dari normality test yakni sebesar 0,530, yang dimana melebihi tingkat signifikansi 5% 0,05. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa gagal tolak H0 dan data berdistribusi normal. Hal ini juga dapat terlihat dari titik-titik plot yang mendekati garis normal atau garis merah ini. Dan hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan data residual itu berdistribusi normal. Baik, untuk keseluruhan eksperimen dan juga analisis eksperimen yang telah saya lakukan, dari sini saya dapat menarik sebuah kesimpulan, yang dimana ada beberapa faktor yang paling mempengaruhi pertumbuhan jumlah profile visits, yakni yang pertama adalah faktor jam postingan dan juga faktor hashtag. Yang dimana kedua faktor ini memenuhi asumsi karena mendapatkan p-value sebesar 0,000. Hal ini berarti bahwa jenis hashtag yang tepat serta jam posting yang dapat disesuaikan dapat membantu untuk menaikkan jumlah profile visits yang ada dari akun Instagram. Dan juga dari pengujian IIDN dapat disimpulkan bahwa keseluruhan data itu bersifat identik, independen, dan juga berdistribusi normal, yang dimana memenuhi keseluruhan syarat sebagai data IIDN. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih telah mendengarkan.